Halo, ketemu lagi. Jadi kalau ini sekarang video tentang pengalaman aku ke Ho Chi Minh gitu ya. Jadi disclaimer lagi. Jadi video ini tuh aku mau sharing perjalanan aku di Vietnam yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kan aku naik pesawat, aku kan tujuan aku ke Korea nih, tapi naik Vietjet kan. Kenapa? Karena Vietjet lagi diskon gede-gedean. Jadi itu kalau kata orang, Vietjet itu lagi buka rute baru, yaitu Vietnam Korea gitu, Seoul gitu kan. Nah, dengan memperkenalkannya itu akhirnya dia melakukan diskon besar-besaran, dan akhirnya aku dapat PP 3,8 juta gitu. Nah, abis itu perjalanan aku dari Jakarta itu berangkat jam setengah 2 siang gitu kan, nyampe Ho Chi Minh itu kan 3 jam, berarti setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5 nyampe di Ho Chi Minh. Terus kalian tahu pesawat aku ke Korea jam berapa? Jam 2 pagi. Coba dari setengah 5 ke jam 2 pagi itu ada kurang lebih 8 jam. Terus gue ngapain masih di bandara doang? Ya kali, ya kan. Akhirnya karena ada waktu jeda yang sangat panjang, akhirnya aku memutuskan buat keluar bandara. Kebetulan kan Vietnam masih daerah Asia Tenggara ya, jadi kita nggak butuh yang namanya visa. Ya udah, jadinya aku keluar, aku ekspor Vietnam, meskipun cuman ya namanya juga transit kan, bukan jalan-jalan yang emang diniatin gitu kan. Semoga aja ada rezeki jadi bisa ekspor Vietnam kayak orang-orang gitu yang lagi nge-hype gitu kan. Nah, abis aku 8 jam itu, jadi destinasi aku udah bikin destinasi banyak banget gitu kan. Ternyata sama juga manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan, bisa gitu kan. Karena sebenarnya kan ada sedikit apa ya, bukan masalah sih, pokoknya sedikit hambatan gitu kan. Jadi pokoknya tuh bandara di Vietnam itu yang namanya negara dunia ketiga kan, sama aja lama banget. Jadi ya udah, keluar bandara itu gak taunya di jam setengah 7 baru keluar bandara, setelah melewati migrasi, setelah melewati perjalanan panjang gitu kan. Akhirnya destinasi pertama yaitu Saigon Waterbase gitu. Jadi melihat keindahan malamnya Vietnam, Ho Chi Minh City, naik kapal gitu kan. Udah balik ke mana? Balik ke bandara. Oh ya, ini FYP gitu kan buat kalian teman-teman yang naik pesawat dari Vietnam itu antrinya panjang. Jadi please, kalau misalkan kalian check in di imigrasinya, jangan mepet. Kalau perlu 2 jam sebelum penerbangan kalian udah harus standby, kalian udah harus kalian udah harus ke bandara. Jadi kan jangan mepet-mepet. Jadi dia lebih lama daripada Bandara Soekarno-Hatta. Rame banget dan panjang banget, dan kayaknya jadwal penerbangannya banyak banget deh kayaknya gitu kan. Ya udah, akhirnya masuk. Ya udah itu panjang, pokoknya 2 jaman deh kalau nggak salah di imigrasi gitu. Udah kelar gitu. Dan gitu naik ke pesawatnya itu naik bis. Jadi nggak ada pesawat yang langsung, mungkin naik Vietnam kali ya, kalau Vietnam Airlines atau pesawat-pesawat yang bagus-bagus gitu mungkin langsung connect ke bandaranya. Karena aku naik Vietjet ya, jadi harus naik bis warawiri yang dari bandara ke sananya gitu. Terus pas pulangnya aku ke Vietnam lagi, kan naik Vietjet kan. Jadi dari Koreanya itu pesawat jam 10 pagi, nyampe Vietnam itu jam 2 siang gitu ya. Jam 2 siang waktu Vietnam. Tahu ke Indonesia jam berapa? Jam 10 pagi. Jadi besokannya gitu. Jadi makanya aku sekarang
ada di hotelnya Vietnam. Daripada aku nginep di bandara badan pegel-pegel ya kan, mendingan kita stay aja di hotel. Dinginnya sama kali ya, tapi kan lebih murah satu, jadi bisa explore Vietnam. Tadi aku baru dari cafe apartemen, terus nyobain Hanoi Little Egg coffee telurnya Hanoi iya Vietnam ya kan Vietnam terkenal sama kopinya gitu kan. Terus ini makan pho ya kan, terus habis itu ban mie gitu, terus habis ini apa yang saladnya Vietnam itu, dan semuanya halal. Kenapa? Karena aku belinya di toko halal. Nah, toko halalnya di mana? Di Jamilah. Jamilah itu dekat seberangnya Bentan Market gitu. Terus apa lagi? Oh iya, ada cerita lucu. Jadi kan aku di sini tuh Gojek, Grab, Shopee Food itu ada semua. Jadi sama kayak Indonesia gitu kan. Kalau sebelumnya di Korea aku jalan terus gitu kan. Kalau di sini ada Gojek, manfaatkan apa itu Gojek gitu kan. Manfaatkan Grab yang ada, manfaatkan Gojek yang ada gitu kan. Akhirnya ya udah kemana-mana pakai Gojek, kemana-mana pakai Grab meskipun kaki aku sakit. Jadi aku bisa ikut tetap ekspor meskipun nggak sebanyak target, atau bukan target, nggak sebanyak plan aku pertama gitu. Ya udah naik Gojek. Jadi pertama itu jadi bapaknya salah ngambil penumpang, aku juga salah naik gitu. Jadi kita sama-sama blow on. Ini aku keluar gang, terus di bapaknya gini, Kak, iya kan gitu. Terus pas gue lihat apa aplikasinya, lah kok di cancel sama abangnya, terus ini gue naik punya siapa gitu kan. Shock tuh. Ya udahlah, aku mah positive thinking aja lah ya. Orang bapaknya udah naikin gue, terus gue masa gue tinggal di tengah jalan. Udah sampai ke tempat tujuan yang penumpang sebelumnya, terus gue kasih tau dong, Pak salah bawa orang, gue gituin kan. Terus bapaknya kayak, hah gitu kan. Terus tenang deh Pak, ntar aku juga bayar, gue gituin kan. Karena kan ya hitung-hitung kita explore Vietnam lah ya gitu. Terus kata bapaknya, ya terus gimana dong gitu. Ya gimana lagi. Terus bapaknya sepanjang jalan ngoceh baik. Terus kan gini, bapak tuh ngoceh apa sih, gue gak paham gitu. Bapak tuh ngoceh Vietnam, bahasa Vietnam gitu. Aduh bapak ini ngomong apa lagi gitu kan. Ya udah, karena kesalahan bersama. Tadinya gue ini dari penginapan ke Little Hanoi itu cuma 16.000, udah disasarin nih bapaknya kan, jadi 44.000 ke tempat Little Hanoi. Ini menjauh dari Little Hanoi gitu kan. Udah gitu ya udah gimana lagi, udah akhirnya aku nggak, sama-sama salah. Ya udah akhirnya aku ngasih 50.000 ke bapaknya, 50.000 Vietnam dong ya, bukan 50.000 rupiah. Udah gitu ternyata pas gua balik pas mau pesan Gojek dari Little Hanoi ke mana, ke cafe apartemen, ternyata kena denda dong gara-gara gue cancel yang pertama. Kan akhirnya kan karena gue salah naik, bapaknya salah bawa penumpang, jadi kan gue kena cas kan, hitungannya gue nggak naik Gojek yang tadi bawa aku yang harusnya pergi ke Little Hanoi gitu kan. Udah akhirnya kita sama-sama ya udah nyasar gitu kan. Udah, nah dari situ pengalaman banget pokoknya, kayak nggak bakal lagi. Jadi ini tuh aneh penginapannya. Jadi dia titiknya di sebelah sini nih, titiknya sebelah sini ya, tapi dia itu gangnya di sebelahnya gitu. Jadi blok D ini maksudnya blok A, tapi masuknya dari blok B gitu. Jadi kalau misalkan dia lewat blok A ya tembok gitu loh. Jadi sebenarnya ini tempatnya bagus, masuk tapi bagus gitu kan, lihat bagus gede gitu. Tapi gitu tempatnya itu kalau misalkan pertama kali, nah itu jadi pas pertama kali datang kan ngikutin map kan, ternyata mapnya itu di rumah, di sini deh kayak tembok belakang gitu kan, dan tembok belakang tuh nggak ada jalan gitu kan. Akhirnya minta tolong, Pak anterin ke tempatnya dah gitu. Ya kan, mohon bapaknya baik, jadi dia kan berbahasa sama sama teman-temannya, nanyain ini alamatnya di mana, akhirnya ketemu. Terus aku bilang, kok ternyata di sini gitu. Terus akhirnya karena bapaknya udah ngebantuin aku kasih tip bapaknya, dan juga bapaknya juga kan titiknya tuh di mana, dia udah nurunin aku di mana gitu. Jadi dia tuh udah nurunin di titik yang aku pengenin gitu kan. Akhirnya Pak bantuin ini dong, cariin gitu yang bisa pakai bahasa isyarat. Oh iya, FYP Vietnam nggak bisa pakai bahasa Inggris, maksudnya bener basic banget, basic dan bisa kehitung pakai jari. Jadi kita komunikasi pakai apa? Google Translate. Jadi aku ketik aku yang mau ngomong apa, aku kasih unjuk.
nih gitu. Itu komunikasinya seperti itu, benar-benar nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Kayaknya jadi tuh setiap naik angkot setiap naik Grab atau Gojek diem di mana aja kita, udah just thank you gitu kan. Terus itu udah Eka gitu doang, udah kelar gitu, udah gitu. Tapi ya biasa sih namanya orang ya, ada yang baik, ada yang ramah, ada yang judes, ada yang emang karena dapatnya ternyata orang asing jadinya diem-dieman, ya entahlah gitu. Pokoknya komunikasi sini seru. Sudah pakai Google Translate gitu kan, meskipun just say hello, thank you gitu kan gitu. Oke. Udah sharing Vietnamnya, perjalanan hari ini begitu aja. Udah kayak ini video terakhir closing deh kayaknya. Sampai berjumpa di jalan-jalan bareng Eka lagi di video aku selanjutnya. Oh iya, kalau pengen detail dan up to date, follow IG-nya Eka di jjb_Eka. Itu jalan-jalan bareng Eka gitu ya. Oke, makasih semuanya udah dengerin sharing-sharing gak penting ini gitu kan. Oh iya, pokoknya kalau misalkan pengen jalan-jalan, jangan males buat nyari info di TikTok kayak di YouTube kayak, itu semua bener-bener sangat bermanfaat buat orang-orang yang suka traveling dan iseng-iseng explore apa gitu. Karena semua yang aku tahu, info yang aku tahu itu berasal dari TikTok dan YouTube gitu ya. Oke, sampai di sini kita pamit beneran. Bye bye semuanya, makasih udah nonton. See you dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.